Assalamualaikum teman-teman. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai perkalian pecahan. Nah teman-teman, berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, dalam perkalian pecahan teman-teman hanya mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Yuk teman-teman, kita pelajari bersama. Nah, untuk perkalian pecahan yang pertama, kita mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Seperti yang tadi sudah kita bicarakan, kalau mengalihkan dua pecahan biasa, teman-teman hanya mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi 5/6 dikali 3/4. Teman-teman hanya mengalihkan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Bisa kita hitung ya. 5 dikali 3 sama dengan 15. 6 dikali 4 sama dengan 24. Yap, betul. Teman-teman, dari pecahan ini kita bisa sederhanakan menjadi 5/8. Karena dari pecahan ini kita sederhanakan dengan membagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 24 dibagi 3 hasilnya 8. Jadi pecahan paling sederhana dari 15/24 sama dengan 5/8. Kita dapat hasilnya 5/6 dikali 3/4 sama dengan 5/8. Mudah bukan? Nah, bagaimana jika salah satu pecahan merupakan pecahan campuran? Kita ambil contoh 4/5 dikali 1 3/7. Pecahan yang pertama merupakan pecahan biasa. Kemudian pecahan yang kedua merupakan pecahan campuran. Teman-teman, untuk mengalihkan dua pecahan ini, teman-teman harus mengubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Masih ingat kan caranya? Kita tulis 4/5 dikali, pecahan ini harus diubah ke dalam pecahan biasa menjadi 7 dikali 1, kemudian ditambah 3. Ya, 10/7. Nah, bentuk ini sudah menjadi pecahan biasa. Teman-teman hanya mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. 4 dikali 10/5 dikali 7. Berapa teman-teman? Ya, 40/35. Masih bisa disederhanakan? Ya, menjadi 8/7. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau pembilang lebih besar daripada penyebut, teman-teman harus mengubah pecahan tersebut ke dalam pecahan campuran dengan cara membagi 8 dibagi 7. Berapa teman-teman? Ya, 1/7. Jadi didapat 4/5 dikali 1/3/7 sama dengan 1/7. Teman-teman, pada perkalian kali ini teman-teman tidak boleh lupa cara mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Teman-teman harus ingat ya bagaimana caranya. Nah, teman-teman, bagaimana jika terdapat soal pecahan desimal dikalikan dengan pecahan desimal? Teman-teman
hanya mengalihkan seperti perkalian biasa. Teman-teman bisa mengalihkan dengan cara bersusun. 0,8 dikali 2,3. Kita kalikan seperti perkalian biasa. 3 dikali 8, ya 24, kita simpan angka 2. Kemudian 3 kali 0 ditambah 2, kita taruh 2-nya di sini. Kita coret ya yang sudah kita pakai. Kemudian 2 dikali 8, 16, taruh di bawah angka 2, simpan 1. Kemudian 2 dikali 0 ditambah 1. Ya, langsung kita jumlahkan 4, 8, 1. Teman-teman, bedanya dengan pecahan desimal, teman-teman, ini terdapat koma di masing-masing bilangan. Bilangan yang pertama ada 1 angka di belakang koma. Kemudian untuk pecahan yang kedua terdapat 1 angka di belakang koma. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Teman-teman harus menjumlahkan terdapat berapa angka di belakang koma pada soal tersebut. 2, karena 1 ditambah 1. Jadi, teman-teman harus menentukan pada hasil, yaitu 2 angka di belakang koma. Bisa kita lihat ya, 2 angka di belakang koma. Kita hitung 1, 2. Jadi teman-teman bisa menaruh komanya di antara 1 dan 8. Maka didapat 0,8 dikali 2,3 sama dengan 1,84. Mudah ya teman-teman. Teman-teman, untuk contoh lain sudah kita hitung 2,15 dikali 1,7. Nah, sudah kita dapatkan dengan cara mengalihkan seperti biasa. Nah, untuk mendapatkan hasilnya di mana letak koma, teman-teman harus melihat pecahan yang pertama terdapat 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk pecahan yang kedua terdapat 1 angka di belakang koma. Jadi untuk hasilnya kita tinggal jumlahkan. Ya, 3. Berarti untuk hasilnya terdapat 3 angka di belakang koma. Jadi kita hitung dari belakang 1, 2, 3. Jadi letak komanya terdapat di antara angka 3 dan 6. Didapat 2,15 dikali 1,7 sama dengan 3,655. Mudah ya teman-teman. Teman-teman, bagaimana jika pecahan desimal dikalikan dengan pecahan biasa? Jika
teman-teman menginginkan hasilnya pecahan desimal, maka teman-teman harus mengubah 1/2 ini ke dalam pecahan desimal. Namun, jika teman-teman menginginkan hasilnya menjadi pecahan biasa, maka teman-teman harus mengubah 0,8 ini menjadi pecahan biasa. Sudah pernah kita pelajari ya bagaimana cara mengubahnya? Di sini terdapat 0,8. Berarti berapa pecahan biasanya? Ya, 8/10. Kita tulis. Kemudian dikalikan dengan 1/2. Pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Didapat 8/20. Ya, pasti bisa disederhanakan dengan cara membagi. Betul, 4. 8 dibagi 4. Kemudian 20 juga dibagi 4. Didapat hasilnya 2/5. Jadi didapat 0,8 dikali 1/2 sama dengan 2/5. Dalam pecahan paling sederhana ya. Jadi, dalam perkalian pecahan ini, teman-teman tidak boleh melupakan bagaimana cara untuk mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran, atau pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Dan teman-teman tidak boleh lupa juga untuk mengubah bagaimana cara untuk mengubah pecahan desimal ke dalam pecahan biasa. Jadi dipelajari lagi ya teman-teman. Terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.